Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me, till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response, so making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal, but I don't live on bread alone, you hear it in myself. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Mantap Tante ya. Sekali lagi saya tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita coba tengok kanan kirinya, katakan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Yeah. Lagi nggak ada kok. Iya, semoga di tahun 2025 ini kita bisa berjalan bersama Tuhan. Amin. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan Yesus, bukan yang lain. Apapun yang terjadi di tahun 2025 ini, dari politik, ekonomi, dan segalanya, tapi kita percaya bahwa jika kita mengandalkan Tuhan, Tuhanlah yang menjadi jalan keluar bagi kita semua, yang selalu memberikan kita kekuatan dan pengharapan yang baru. Amin. Mari kita datang pada Tuhan, kita tundukkan kepala kita mau sembah Tuhan, kita mau agungkan nama Tuhan. Sebab hanya nama-Mu Tuhan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang indah, Yesus. Kau Allahku yang setia, Kau Allahku yang mulia, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan, naikkan pujian, naikkan syukur kami Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan, jangan berdiam diri, sebab Tuhanlah yang begitu besar dalam hidup kita. Kita mau katakan Yesus baik dalam hidup kita. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, hanya padamu kami berseru Bapa, sebab kami tahu Kaulah penyelamat hidup kami. Biarlah setiap mulut kami muji nama-Mu Bapa. Mari kita sama-sama katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus. Kau
katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Katakan Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Katakan Yesus, padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku di atas. Kaulah sumber kuatku, amin. Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku, amin Tuhan. Ku percaya padamu, padamu ku berseru, Kaulah penyelamat kami, amin. Tuhanku, ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamat kami Tuhan, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas. Katakan mulutku, memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segala.
pujian bagi nama Tuhan. Yesus Tuhan, hanya padamu Bapa yang Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di tahun 2024 yang luar biasa Bapak. Kami telah jalani dengan penuh sukacita dalam Tuhan. Setiap permasalahan kami percaya Tuhan itu menjadikan kami dewasa di tahun ini Bapak. Itu menjadikan kami menjadi pribadi yang ingin selalu berharap kepada Tuhan. Hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja, tiada yang lain Bapak. Kami percaya Tuhan di tahun 2025 ini kami akan memperoleh hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Segala yang sakit pasti Tuhan sembuhkan, yang susah pasti Tuhan senangkan. Kami percaya dan hanya berharap kepada Yesus saja. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan lagi bagi Tuhan. Jika sebelum duduk tengok kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Jika sudah silakan duduk. Kita mau menyanyi bagi nama Tuhan. Jangan lupa. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan, yes, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan pernah lelah, sebab Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Kita angkat tangan, kita katakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun
dasar iman. Rasakan, amin. Timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap, amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bilang mulia bagi nama Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan, kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan, sebab Allah limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan aku. Yes, kita semua diberkati, dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Kasih setia Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semuanya, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua, aku diberkati, aku dilimpahi, sebab Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes. Kita katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kita mau angkat tangan, katakan, aku diberkati. Yes. Karena Allah, setiap semua di sini diberkati Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Amin. Kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita. Bersorak bagi nama Tuhan. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Yes. Pam 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 para.
bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Kita mau bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Semua katakan, Yesus yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Yes, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Pam param pam 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 param. Pam param pam 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 param. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Kita mau bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Sebab kaulah satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Yes. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Amin. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dan musik puji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Yes. Semua sama-sama kita katakan. Pam param pam 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 param. Yes. Pam param pam 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 param. Pam param. Pam param pam 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 param pam 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 param pam 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 param. Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam. Amin. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharap. Dia perlindungan, dia perlindungan dan pengharap. Sebab dia perlindungan. Amin. Dan pengharap. Pam param pam 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 param. Muliaan bagi nama Tuhan. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Bisa juga melalui scan QR barcode. Oke, sudah semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Kasih-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami. Sungguh besar berkat Tuhan yang turun juga dalam kehidupan kami Bapa. Sebentar kami ingin bawa persembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya,
panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa hanya Yesuslah pengharapan kami. Tidak ada yang lain Bapa. Sebab Kau Allah yang perkasa dan hanya namamu yang tinggi dalam hidup kami Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hati. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari dengan iman kita katakan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun daging
hati kami. Engkaulah yang menjadi sumber kehidupan, sumber pengharapan, sumber kekuatan dalam hidup kami. Layaklah Tuhan Kau menerima segala pengagungan, puji-pujian dan sembah kami. Memasuki tahun 2025 ini, kami tahu kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang setia itu. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau diajar oleh firman Tuhan. Roh Kudus, jadikan setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap menerima berkat taburan firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap kebenaran firman-Mu yang ditaburkan menjadi rema yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap untuk kebenaran firman Tuhan. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Yuk sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, sebelum duduk coba tengok kiri, tengok kanan, bilang Happy New Year. Sukses selalu. Oke, kalau sudah silakan duduk Bapak Saudara. Iya, saudaraku, memasuki tahun 2025 ini saya bertanya sama Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tema di tahun 2025 ini bagi umat Tuhan, jemaat Tuhan khususnya di GBI Catarizo. Dan Tuhan menyatakan satu pernyataan yang luar biasa dalam renungan pribadi saya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti perenungan firman Tuhan yang saya share di grup-grup Catarizo, ya, maka saudara pasti akan tahu ya ketika saya men-sharekan hal itu. Saudaraku, tahun 2025 ini Tuhan memberi tema kepada saya bahwa tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan bagi kita, ya. Tahun rahmat Tuhan. Pernyataan ini saudaraku adalah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di tengah-tengah orang-orang Israel yang sedang ada di dalam pembuangan Babelonia. Dalam keadaan penderitaan, keterpurukan mereka, Yesaya menubuatkan akan datang tahun rahmat Tuhan yang dibawa oleh seorang yang diurapi oleh Allah. Dan nubuatan ini saudaraku digenapi di dalam Yesus Kristus. Dialah yang diurapi oleh Allah dan dialah yang membawa tahun rahmat Tuhan bagi kita. Oleh karena itu saudaraku, hari ini kita coba mau gali dan pelajari saudaraku di dalam Injil Lukas pasal yang keempat. Kita akan baca dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-30. Dengan perikop Yesus ditolak di Nazaret. Saya akan bacakan dulu dengan cepat supaya Bapak Ibu Saudara mengerti akan apa yang disampaikan dalam firman Tuhan. Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30 dengan perikop Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf?
Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Iya, saudaraku, sekali lagi bahwa tahun rahmat Tuhan ini adalah sebuah nubuatan yang disampaikan Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, ketika orang-orang Israel di tengah-tengah perbudakan, di tengah-tengah pembuangan di Babelonia. Dan Yesus ketika membacakan bagian dari kitab Nabi Yesaya ini, dan Yesus menyatakan dengan sebuah pernyataan yang tegas bahwa nubuatan itu telah digenapi melalui dirinya. Ya, oke, boleh lanjut multimedia. Lukas mencatat dengan jelas ketika Tuhan Yesus membacakan kitab Yesaya 61 ayat 1 dan 2 tentang nubuatan tahun rahmat Tuhan. Apa itu tahun rahmat Tuhan? Saya catat di sana, saudaraku. Tahun rahmat Tuhan dalam sistem penanggalan Ibrani adalah tahun ke-50 yang seringkali kita kenal dengan istilah tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, semua tanah dikembalikan kepada pemilik asalnya. Tahun Yobel menggambarkan tentang tahun pemulihan. Amin. Tahun ini kita percaya adalah tahun pemulihan buat setiap kita. Semua yang hilang dikembalikan, semua hubungan yang rusak diperbaiki dan dipulihkan. Tapi saya mau disclaimer dulu, saudaraku, ya. Jadi sekali lagi, saudaraku, menurut penanggalan tahun Yahudi, tahun 2025 Masehi adalah 5786 menurut penanggalan orang-orang Ibrani. Dan itu pun dimulai pada bulan September nanti, ya. Dan ini tidak berkaitan, saudaraku. Saya tidak lagi mempercayai tentang penanggalan-penanggalan orang-orang Yahudi, karena semua sudah digenapi di dalam Yesus Kristus, ya. Jadi di dalam konteks, saudaraku, bahwa tahun rahmat Tuhan ini sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Tahun rahmat Tuhan ini bukan berbicara lagi mengenai tahun penanggalan Ibrani. Bahkan menurut kalender dari orang-orang Roma Katolik, bahwa tahun 2025 ini adalah tahun Yobelnya mereka, ya. Tapi sekali lagi, saudaraku, saya tidak berkiblat atau tidak berdasar kepada hal demikian, ya. Tetapi yang saya dapat dari Tuhan dalam pernyataan pribadi yang rema yang saya terima dari Tuhan, bahwa tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan. Tidak berkaitan tentang penanggalan Ibrani, tetapi ini sudah digenapi di dalam Kristus Yesus untuk saya dan saudara, ya. Ayat ke-21 menyatakan dengan tegas, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ya, kita percaya bahwa tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan bagi kita, karena kita sudah mendengar nas yang disampaikan oleh firman Tuhan. Oke, boleh lanjut, next. Tuhan Yesus mengakhiri khotbahnya dengan menyatakan bahwa dialah penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya itu.
Dialah Mesias yang membawa tahun rahmat Tuhan bagi umatnya. Tuhan Yesuslah yang membawa kabar baik bagi orang-orang miskin, kabar baik bagi orang-orang yang menderita, kabar baik bagi orang-orang yang hancur hati. Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan, yang membebaskan dan menyelamatkan kita semua, baik secara rohani maupun secara jasmani. Yang menjadi pertanyaan buat kita, bagaimana kita bisa menikmati, bagaimana kita bisa mengalami, bagaimana kita bisa mendapatkan, menerima tahun rahmat Tuhan bagi kita ini, saudaraku. Kita bisa mengalami bersama-sama anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, pemulihan Tuhan yang Tuhan sudah genapi di dalam Kristus Yesus. Hal yang pertama, saudaraku. Yuk, multimedia boleh lanjut. Coba kita lihat kembali ayat 22 dan 23, saudaraku. Injil Lukas ayat 4, 22, 23, dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Saudaraku, waktu orang-orang di Nazaret mendengar pengajaran Tuhan Yesus, firman Tuhan dengan tegas, saudaraku, mengatakan bahwa mereka terkagum-kagum akan pengajaran Yesus. Mereka terheran-heran akan pengajaran Yesus. Bahkan firman Tuhan juga dengan tegas, saudaraku, menyatakan bahwa mereka membenarkan perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Namun saudaraku, dengar baik-baik. Di tengah-tengah suasana kekaguman, keheranan mereka, suasana hati mereka berubah saat timbul keberatan hati dari hati mereka, sehingga mereka menolak Yesus, bahkan ingin membunuh Yesus. Ini sesuatu yang menarik, saudaraku. Dari keadaan hati bersukacita, terheran-heran dan terkagum-kagum mendengar pengajaran Yesus, sampai dalam sekejap berubah menjadi keinginan untuk mencelakai Yesus, untuk membunuh Yesus. Kenapa? Karena didapati ada keberatan-keberatan hati yang timbul di dalam hati mereka. Oleh karena itu, hal yang pertama, dengar baik-baik jemaat Tuhan, kita akan bisa menikmati tahun rahmat Tuhan bagi kita sudah datang. Tahun yang penuh dengan anugerah, kelimpahan, tahun yang penuh dengan pemulihan yang dari Tuhan. Yang pertama yang harus kita miliki adalah persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Persiapkan hati kita untuk terima kebenaran Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan ini bercerita ketika mereka sedang terkagum-kagum mendengar pengajaran Yesus, tapi muncul keberatan hati dalam hati mereka. Kenapa? Ayat ini menyatakan dengan tegas, saudaraku, bahwa bukankah ia ini anak Yusuf? Mereka berkeberatan hati karena mereka tahu tentang siapa Yesus dari latar belakangnya, dari keluarganya. Bukankah ini anaknya si Ucup yang tinggal bersama-sama dengan kita, gitu ya. Nah, kemarin saya waktu ke Israel, saudaraku, menarik sekali ya. Jadi kebetulan tour guide-nya yang dari Israel ini dosen juga gitu ya. Dia bilang di Alkitab itu ada salah tulis atau salah terjemahan begitu ya. Kita kenal Yusuf tukang kayu. Dia lihat, dia kasih unjuk sama saya gitu ya, sama saya dan Pak Samuel Simanjuntak. Coba kau cari kayu di sini, ketemu nggak? Kita lihat-lihat, bener juga ya, mana ada kayu di sini gitu ya. Mana ada kayu di sini, pohon besar. Emang di Indonesia kayu segede-gede gunung gitu ya. Nggak ada di sini, nggak ada kayu. Jadi yang benar katanya tukang batu gitu ya. Masuk akal juga, saudaraku ya. Karena memang semua di situ
batu alam, yang batu warna putih ya, batu kapur begitu ya. Jadi rumah, apa semua itu dibuatnya dari batu, nggak ada kayu saudaraku ya. Tapi ya kembali, karena Alkitab tulisnya kayu, kita ngomong kayu aja gitu ya. Tapi kembali lagi masuk akal juga kalau dibilang tukang batu. Tapi mau tukang batu, mau tukang kayu, yang penting kita tahu bahwa Yusuf adalah pekerja yang mau bekerja, bertanggung jawab buat keluarganya. Amin. Ya, sekali lagi saudaraku, dia tahu tentang keluarga Yesus, maka timbul keberatan hati. Bukankah dia waktu kecilnya juga main gundu sama anak gua dulu gitu ya. Kira-kiranya begitu. Ada keberatan hati gitu ya. Bahkan mereka juga berkeberatan hati tentang apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang-orang di Kapernaum. Ya, mudah-mudahan kita bisa pergi ke Israel supaya nanti kita bisa lihat reruntuhan kota Kapernaum. Sebuah kota di mana mujizat yang terbanyak yang Yesus kerjakan, yang Yesus lakukan selama pelayanannya ada di muka dunia ini. Terbanyak, yaitu di kota Kapernaum. Mereka iri hati, mereka berkeberatan hati. Kenapa mujizat-mujizatnya, anugerah Allah harus diberikan kepada orang-orang bangsa lain? Kenapa harus diberikan kepada orang-orang asing? Sedangkan mereka tidak mengalami, orang sekampungnya tidak mengalami mujizat itu. Orang-orang di Nazaret tidak mengalami mujizat-mujizat itu. Ya, makanya pada ayat 23 Yesus berkata, tentu kamu akan mengutarakan, akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Ya, ada keberatan hati mereka karena mereka iri hati tentang apa yang dikerjakan oleh Yesus. Saya mau katakan saudaraku, hal yang pertama, kalau engkau mau terima tahun rahmat Tuhan, persiapkan hati kita. Jangan ada keberatan-keberatan hati di dalam hati kita. Ya, oke, next, lanjut saudaraku. Keberatan di hati kita juga dapat menimbulkan reaksi gila dalam tanda kutip, saudara ya. Saya tulis di sana. Kenapa saya sampai beri istilah reaksi gila? Tentu saudaraku, dari sebuah kekaguman, membenarkan, setuju, tapi tiba-tiba sampai akhirnya ingin membunuh. Bukankah itu reaksi gila? Saya mau katakan saudaraku, firman yang disampaikan tidak sesuai dengan pemikiran kita juga bisa akan menjadi sebuah hal yang menimbulkan reaksi gila dalam hidup kita. Ada begitu banyak orang waktu dengar firman Tuhan, waktu firman Tuhan diajarkan, waktu firman Tuhan diperdengarkan, muncul perbedaan pendapat, muncul pemikiran yang tidak setuju, lalu menimbulkan sebuah reaksi penolakan akan firman itu. Ya, bagaimana mungkin Pak, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah saya sedang dalam keadaan kesukaran uang, saya harus menabur, saya harus memberi. Yang namanya memberi itu berarti kehilangan. Tapi firman Tuhan bilang, ketika engkau menabur, engkau bukan sedang kehilangan, tapi engkau sedang mempersiapkan untuk menuai yang lebih banyak. Bagaimana mungkin? Gak mungkin. Omong kosong, saya gak percaya itu. Bisa timbul sebuah reaksi yang gila. Bahkan pernah saya ceritakan, waktu saya khotbah di Sunter, saudaraku, begitu turun dari mimbar, ini benar, Roh Kudus langsung kasih ingat sama saya. Hati-hati, selesai ini ada orang yang akan counter kamu. Lagi jabat tangan saudaraku, tiba-tiba ada seorang bapak deketin saya dan berkata, Pak, saya mau bicara. Dalam hati, oh bener nih, ini dia orangnya gitu ya. Wah, setelah saya ajak ngobrol saudaraku di pinggiran saudaraku, Bapak Pendeta cuma bisa ngomong, Bapak Pendeta cuma bisa bicara, nggak ngalamin seperti apa yang saya alamin. Bagaimana Pak? Orang tua saya, mama saya dibikin gila sama pendeta. Anak saya perempuan diperkosa sama pendeta. Kalau itu terjadi sama Bapak, apakah Bapak bisa mengampuni orang seperti itu? Saya cuma berkata sama dia, ya Pak, apa yang terjadi, yang dialami oleh Bapak saya prihatin, itu berat. Tapi satu perkara yang saya sampaikan Pak, hanya firman Tuhan.
Jika kamu tidak dapat mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampunimu. Amin. Sekali lagi saudaraku, ada begitu banyak orang saat timbul keberatan hati dapat menimbulkan sebuah reaksi gila. Penolakan terhadap firman Tuhan, bakal penyangkalan terhadap firman Tuhan. Kapan lagi saudaraku? Bersyukur dan bersukacita saat semuanya baik-baik. Saat diberkati, semua pingsan, semua sehat. Semua dalam kondisi sedang everything is okay. Bersyukur, bersukacita, bergembira di dalam Tuhan. Tapi saat keadaan sedang memburuk, saat keadaan tidak seperti apa yang diharapkan, keadaannya, kejadiannya yang tidak pernah kita mau terjadi dalam hidup kita, kecenderungannya saudaraku, kita akan menganggap diri kita lebih tahu dari Tuhan. Kecenderungannya kita akan menyalahkan Tuhan. Kecenderungannya kita akan menganggap bahwa Tuhan tidak becus, tidak mampu, tidak bisa untuk membuat keadaan kita lebih baik. Saya mau katakan saudara, seringkali reaksi gila dalam tanda kutip itu terjadi ketika apa yang kita mau tidak terjadi. Saudaraku, ada begitu banyak orang tidak mempersiapkan hati, tapi cuman mempersiapkan telinga untuk mendengar sesuatu yang menyenangkan. Makanya saudaraku, ada begitu banyak orang yang datang ke gereja cuman mau dengar khotbah yang enak, yang ringan, yang diberkati. Tapi begitu dengar berita tentang penyangkalan diri, pikul salib, ikut Yesus, nggak banyak orang mau ikut gereja seperti itu. Tapi saya mau bilang saudaraku, hari ini, kalau kau mau menerima, kau mau mengalami tahun rahmat Tuhan bagi kita yang sudah datang itu, saya mau katakan saudaraku, persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin. Ini hal yang pertama saudaraku. Yang kedua, coba kita lihat kembali saudaraku, Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-25 dan sampai kepada 27. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa di seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada waktu zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Saudaraku, Tuhan Yesus menggunakan sebuah referensi, ya, 2 referensi. Referensi yang pertama digambarkan tentang kisah Elia di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah paceklik, di tengah-tengah keadaan sukar. Dalam pemeliharaan hidupnya, justru Elia disuruh Tuhan untuk pergi menjumpai seorang janda di Sarfat, di Sidon. Ini tanah asing, ini orang kafir, orang yang tidak menyembah kepada Allah. Tuhan Yesus memberikan sebuah perbandingan yang paradoks, saudaraku. Di tengah-tengah kekeringan, kenapa Tuhan tidak menyuruh pemeliharaan nabi Tuhan, pemeliharaan hamba Tuhan kepada bangsa Israel, kepada umat pilihan Allah, tapi justru disuruh untuk pergi menerima pemeliharaan Tuhan melalui seorang kafir, seorang janda di Sarfat yang tidak mengenal Allah. Di Israel ada banyak janda, tapi mengapa Tuhan menyuruh Elia untuk pergi menjumpai janda miskin di Sarfat untuk pemeliharaan hidupnya? Referensi yang kedua bicara tentang seorang perwira Syria. Ini Naaman, ya, yang sakit kusta, dan dia mencari pertolongan kepada Allahnya orang Israel. Dan dia menjumpai seorang nabi Allah di Israel yang bernama Elisa.
dan disembuhkan oleh Tuhan. Di Israel ada begitu banyak orang yang sakit kusta. Tapi kenapa mereka tidak mengalami pentahiran, mereka tidak mengalami kesembuhan, tapi justru seorang Syria, sekali lagi orang kafir, orang yang tidak menyembah Allah, yang menerima kesembuhan dari Tuhan. Jawabannya saudaraku, karena dalam dua cerita ini saudaraku, dalam dua kisah ini, semua yang dilakukan oleh mereka, mereka lakukan di dalam iman mereka dan ketaatan mereka. Waktu janda di Sarfat ini didatangi oleh Elia, kita tahu ceritanya ya. Elia begitu datang, nyampe di Sarfat saudaraku, dia bilang sama janda ini, beri aku air minum. Dikasih air minum saudaraku. Belum selesai dia terima itu air, tiba-tiba dia bilang apa? Buatkan aku roti. Sampai nadanya seperti bersumpah kan wanita ini. Janda di Sarfat ini sampai berkata, demi Allah yang hidup, tidak ada roti padaku selain daripada segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli ini. Dan yang lebih gawatnya lagi saudaraku, Elia bilang apa? Buat itu jadi roti dan berikan kepadaku. Ini kira-kira ya, jawab dengan jujur, jawab dengan jujur. Kalau itu cuman hartamu satu-satunya. Ya, janda ini kan bilang, kami tidak ada roti padaku selain daripada segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli. Kami akan membuat jadi roti, kami akan makan dan kami akan mati. Kira-kira kalau itu cuman harta satu-satunya. Saya datang ke rumah saudara dan saya bilang, ini kasih gua. Kira-kira dikasih enggak? Ujung-ujungnya begitu kan, paling-paling bayar gitu kan. Ini jujur saudaraku. Tapi firman Tuhan bilang saudaraku, janda di Sarfat ini, dia lakukan seperti apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Dia buat itu jadi roti dan dia berikan kepada Elia, hamba Tuhan itu. Dan selama masa kekeringan itu, tepung dalam tempayannya tidak pernah habis. Minyak dalam buli-bulinya tidak pernah habis. Tahun rahmat Tuhan turun baginya. Kenapa? Karena dia memiliki iman dan ketaatan. Cerita Naaman juga cerita yang sama. Di tengah-tengah banyak orang kusta yang ada di Israel, tidak pernah dari mereka ada yang mencari Nabi Tuhan. Sama cerita tentang Natal. Orang-orang Majus dari timur datang ke istana Herodes dan bertanya, di mana bayi sang raja yang baru dilahirkan itu? Dari antara mereka berkasak-kusuk, lalu mereka membuka kitab suci dan mereka menyatakan, menurut kitab para nabi, di Bethlehem Efrata akan lahir seorang raja yang menjadi Mesias, penyelamat Israel. Mereka lebih tahu firman Tuhan. Mereka lebih ngerti firman Tuhan. Tapi ada gak dari mereka yang dari Yerusalem pergi ke Bethlehem? Jaraknya dekat saudaraku. Sampai hari ini kita jalan kaki juga nyampe. Kalau niat gitu ya, jalan kaki nyampe saudaraku. Dari Yerusalem ke Bethlehem. Gak ada yang pergi. Tapi orang Majus dari Iran, dari Irak, hanya karena melihat bintangnya, mereka berjalan mengikuti bintang itu dan mencari bayi yang baru lahir itu. Dan mereka menemukannya di Bethlehem dan sujud menyembah kepadanya. Amin. Kenapa? Sekali lagi saudaraku, ada begitu banyak orang kusta di Israel. Mereka tidak cari Nabi Tuhan, mereka tidak cari pertolongan Tuhan, sehingga mereka tidak mengalami apa-apa. Tapi justru Naaman, orang Syria itu, mencari kesembuhan kepada Nabi Tuhan. Dan waktu disuruh, benamkan dirimu ke sungai Yordan. Wah, ini pertama Naaman masih dengan gengsinya ya. Merasa dikecilkan oleh Nabi Tuhan Elisa. Lalu dia marah-marah, tetapi bujangnya bijaksana. Berkata,
Kira-kira Tuanku, kalau Tuhan disuruh melakukan sesuatu yang lebih sulit, apakah Tuhan melakukan? Ya, akan saya lakukan. Kira-kira kalau Tuhan disuruh membayar yang sangat mahal, apakah kira-kira Tuhan membayarnya? Akan saya bayar. Lah sekarang disuruh nyebur ke sungai Yordan aja masa nggak mau. Dipikir-pikir benar juga kan. Akhirnya dia lakukan itu saudaraku. Dan akhirnya dia mengalami kesembuhan. Sekali lagi saudaraku. Tahun rahmat Tuhan akan kita miliki ketika kita mau berjalan di dalam iman dan ketaatan. Saya catat di sini saudaraku. Aduh masih di sini aja. Jalan nek. Iman dan ketaatan membutuhkan pengorbanan. Iman dan ketaatan membutuhkan kerendahan hati. Orang sombong sulit saudaraku untuk bisa jadi taat. Sulit. Karena bicara tentang ketaatan, bicara mau merendahkan hati. Bicara iman dan ketaatan membutuhkan kemauan. Untuk kita bisa mengalami tahun rahmat Tuhan, bukan hanya kata-kata, tapi disertai dengan perbuatan. Maka saya tulis, iman akan menjadi berarti jika disertai dengan perbuatan dalam ketaatan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, kosong. Saya mau katakan hari ini, tahun rahmat Tuhan diberikan buat kita. Asal kita mau berjalan dengan iman dan ketaatan kita, maka kita akan mengalami mujizat, pemulihan yang datang dari Tuhan. Dan yang terakhir saudaraku, oke, kita lihat ayat 28 dan 29. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Saudaraku, waktu orang-orang Israel dengar pernyataan Yesus bahwa kasih karunia, keselamatan yang diberikan dari Yesus tentang tahun rahmat Tuhan bukan saja kepada orang-orang Yahudi, bukan hanya kepada orang-orang Nazaret, tapi juga kepada semua orang, semua suku bangsa. Ini menjadi sebuah pertentangan paradoks saudaraku. Buat orang-orang Israel, mereka mengkultuskan diri sebagai orang pilihan Tuhan. Keselamatan hanya untuk mereka. Mereka tidak bisa terima ketetapan tentang kasih karunia bagi semua bangsa. Mereka gak bisa terima itu saudaraku. Maka yang mereka lakukan saudaraku, mereka marah dan hendak membunuh Yesus. Sebab keselamatan hanya bagi mereka sebagai orang-orang pilihannya Tuhan. Namun dalam Injil, keselamatan dari Allah bagi semua bangsa yang percaya dan mau menerima Yesus Kristus. Saudaraku, saya mau katakan hal yang ketiga. Bagaimana kita bisa menerima tahun rahmat Tuhan? Belajar untuk menerima setiap ketetapan Tuhan. Menerima setiap penentuan Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin itu berbeda dengan cara pandang kita. Berbeda dengan mungkin doktrin yang pernah diajarkan. Mungkin sesuatu yang tidak pernah kita mau itu dialami oleh kita. Tapi saya mau katakan saudaraku, setiap penentuan Tuhan, setiap ketetapan Tuhan adalah kedaulatan Tuhan. Karena itu kita mau belajar untuk menundukkan diri. Saya catat di sini saudaraku. Ketetapan Tuhan sangat mungkin berbeda dengan cara pandang kita. Namun pendudukan diri untuk menerimanya. Sebab dia adalah Tuhan. Kalau kita berkata dia adalah Tuhan, maka biarlah setiap ketetapan, setiap keputusan, setiap apa yang menjadi penentuannya dalam hidup kita, kita mau belajar untuk menerimanya. Seperti apa yang terjadi saudaraku di ayat 30 ini ya. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Keinginan hati mereka ingin mencelakakan Yesus. Ingin membunuh Yesus. Tapi firman Tuhan bilang saudaraku, ternyata ketetapan Tuhan belum terjadi. Karena waktunya belum tiba. Sehingga Yesus lewat dari mereka dan tidak terlihat dari mereka. Dan tiba-tiba Yesus ada di Galilea. Sekali lagi, semua terjadi berdasarkan penentuannya Tuhan. Ketetapan Tuhan. Karena itu belajarlah untuk kita menerima setiap ketetapan Tuhan dalam hidup kita.
tahun rahmat Tuhan disediakan buat kita. Digenapi dalam Kristus Yesus. Bagian kita untuk kita bisa mengalaminya. Yang pertama, mari siapkan hati kita untuk menerima setiap kebenaran, setiap firman yang ditaburkan buat kita. Jangan kita melakukan sebuah penolakan yang menimbulkan sebuah reaksi yang justru penolakan dalam firman itu. Yang kedua, mari memiliki iman dan ketaatan. Sebab untuk kita bisa mengalami tahun rahmat Tuhan, kita harus berjalan dalam iman dan ketaatan. Dan yang terakhir, biarlah kita boleh belajar untuk menerima setiap ketetapan Tuhan, setiap penentuan Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yuk, saya undang pemain musik. Hatiku percaya saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap saya mengundang peran perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan di hadapan kami ada roti dan anggur perjamuan kudus ini yang menjadi lambang buat kami untuk mengingat betapa besarnya pengorbanan Yesus buat kami. Firman-Mu sudah digenapi di dalam pribadi-Mu. Engkaulah yang diurapi, Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Penggenapan tahun berkat Tuhan ini menjadi bagian milik kami. Kami percaya anugerah, kemurahan, pemulihan dari Tuhan, kesembuhan ilahi, pengampunan dosa menjadi bagian milik kami. Oleh karena itu kami terima perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Adakah saudara yang belum terlayani dengan roti dan anggur perjamuan? Kalau sudah semua, saudara boleh angkat roti di tangan kanan kita. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya, engkau sudah disembuhkan. Hari ini pegang janji firman Tuhan, percaya dengan iman apa yang menjadi sakit penyakitmu, apa yang menjadi kelemahan tubuhmu, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan engkau. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita makan roti ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Anggur ini lambang dari darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Kami bersyukur. Yesus, engkau baik. Pengorbananmu sempurna, menyelamatkan hidupku. Aku percaya. Yesus, engkau baik. Terima kasih Tuhan, dengan iman kami secara properatik kami mengimani tahun 2025 ini adalah tahun rahmat Tuhan yang sudah datang bagi kami. Penggenapan janji firman itu sudah digenapi dalam Kristus Yesus, dan setiap janji-janji itu menjadi bagian milik kami. Oleh karena itu seperti janji firman-Mu Tuhan, maka kami mau mempersiapkan setiap hati kami untuk siap menerima setiap taburan firman Tuhan. Biar tidak ada penolakan, tidak ada keberatan-keberatan hati di dalam setiap hati kami. Kami mau belajar untuk tunduk, taat kepada setiap penentuan, setiap ketetapan Tuhan
di dalam hidup kami, sebab Engkaulah Tuhan. Dan kami mau melangkah di tahun ini dengan iman dan ketaatan kami, sebab kami tahu semua terjadi dalam perkenanan Tuhan, dan tanpa iman tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kami mau beriman dan kami mau melangkah dalam ketaatan, sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya kosong. Oleh karena itu kami mau Tuhan sungguh menjadi pribadi-pribadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari Engkau mengurapi dan memberkati setiap kami, biar segala janji dan berkat firman-Mu termeterai dan berlaku dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami terima anugerah firman-Mu, kami terima perjamuan kudus ini. Semua kita yang percaya katakan amin. Mari silakan duduk saudaraku. Nanti sebentar cawan-cawan akan dikumpulkan. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBK Terizo, Warta Jemaat, Minggu 5 Januari 2025. Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan lewat bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBK Terizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan dengan scan QR barcode yang telah disediakan. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam bertempat di gereja. Dan doa pagi diadakan pada hari Sabtu pukul 5:30 pagi via Zoom. Halo anak mudanya Kristus, mari bergabung dalam ibadah Youth and Teens atau KG. Diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Ibadah anak atau Kota Terizo Kids dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9:15 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir dalam ibadah anak bertempat di gereja lantai 2. Bagi kaum dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah Kemtu yang diadakan setiap minggu kedua pukul 6 sore bertempat di gereja. Info ibadah Komsel Porsi Indah diadakan pada hari Kamis tanggal 9 Januari di rumah Bapak Susanto Avon. Komsel Porsi Kaga hari Jumat tanggal 10 Januari di gereja, dan Komsel Cipondoh tanggal 17 Januari bertempat di gereja. Ibadah WBI diadakan setiap minggu pertama dan ketiga pukul 3:30 sore bertempat di gereja. Ibadah kompak diadakan 1 bulan sekali pada minggu keempat pukul 7:30 malam bertempat di gereja. Mari persiapkan hati kita untuk bergabung dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 dengan pembicara Bapak PDM Dr. Andrew Luartowo. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Bapak Syaupeki dan Ibu Yeni Pratiwi. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan tanpa terkecuali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, sekali lagi selamat ulang tahun buat Bapak Kiki Sanjaya dan Ibu Yeni Pratiwi. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Baik saudaraku, diinformasikan bahwa kegiatan sepekan gereja akan kembali diaktifkan dalam minggu ini. Jadi kegiatan doa malam hari Rabu maupun juga kegiatan untuk komsel akan mulai kembali diaktifkan di minggu ini ya. Dan di akhir ibadah kita saat pagi hari ini juga kita akan membawa persembahan persepuluhan kita yang kita bawa ke dalam rumah Tuhan sebagai bukti kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Nyatakan pujian. Kiranya Engkau memberkati
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yuk kita bagi berdiri bersama. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di akhir ibadah kami pagi hari ini Tuhan, juga kami datang dengan membawa persembahan persepuluhan yang kami bawa dengan sukacita ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Kami percaya inilah kasih anugerah yang Tuhan berkati dalam pekerjaan, usaha, kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, dalam ketaatan dan kasih kami kepadamu, kami juga membawa persembahan persepuluhan ini ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan, supaya tersedia makanan di dalam rumah Tuhan. Dan inilah bukti kasih dan ketaatan kami untuk kami mendukung pekerjaan-Mu, khususnya di tempat ini, memperluas kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah seperti janji kebenaran firman-Mu, Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, yakni tempat perbendaharaan Allah yang melimpah, dan mencurahkan berkat-berkat-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau yang juga menghalau segala belalang-belalang pengelahap, belalang-belalang pengirik, semua roh-roh kegagalan, kebangkrutan, kemiskinan. Tuhan hadrik jauh dari hidup kami. Ada pagar perlindungan Allah memagari kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna buat hidup kami. Inilah persembahan persepuluhan kami Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat di minggu pertama di bulan Januari tahun 2025 ini. Kami boleh datang beribadah kepadamu dan kami percaya jerilah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati setiap kami. Seperti janji kebenaran firman-Mu, diberkatilah orang-orang yang beribadah kepadamu. Karena itu berkati juga Tuhan semua hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan pada pagi ini tidak terkecuali. Apapun yang kami kerjakan untuk Tuhan, kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus, mari Engkau juga memberkati buat gereja kami Tuhan. Di dalam tangan kasih dan anugerah-Mu, Engkau memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami percaya untuk pembangunan gereja ini yang sebentar kami akan mulai di awal tahun ini Tuhan, di bulan Januari ini. Kami percaya segala sesuatunya Tuhan yang mengadakan, Tuhan Yesus yang menyediakannya buat kami. Bahkan kami percaya Tuhan memberkati kondisi lingkungan supaya tetap kondusif dan menerima rencana pembangunan gereja ini Tuhan. Pelaksanaan pembangunan ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga dengan penuh sukacita buat saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini. Buat Bapak Kiki Sanjaya, buat Ibu Yeni Pratiwi, kasih anugerah Tuhan berlimpah dalam hidup mereka. Pemeliharaan kesehatan dari Tuhan ada dalam hidup mereka. Bahkan kami rindukan Tuhan, mereka tambah usia boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa bangsa negara kami Indonesia dalam tangan kasih-Mu. Kami umat-Mu bersahati berdoa buat tanah air, buat bumi Indonesia. Diberkatilah Indonesia, karena kami umat-Mu ada di sini berdoa di hadapan-Mu. Biar Indonesia tercurah kemurahan kasih Tuhan. Indonesia diberikan yang baik. Indonesia dijauhkan dari segala bencana-bencana. Tuhan berkati perekonomian bangsa kami. Tuhan memberkati keadaan alam bangsa kami. Tuhan jauhkan dari segala kejahatan terorisme. Tuhan jauhkan dari hal-hal yang buruk. Kami percaya Indonesia dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu berkati pemerintahan kami, baik di pusat maupun pemerintahan di daerah-daerah, khusus untuk daerah Banten, Kota Tangerang. Tuhan berkati dengan pemerintahan yang penuh takut akan Tuhan. Pemerintahan yang sungguh-sungguh membawa sejahtera
bagi rakyat Indonesia. Kami mohonkan belas kasih Tuhan, anugerah Tuhan buat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap kehidupan kami. Kalau kami akan memasuki kembali dalam rutinitas kami, pekerjaan, bisnis, kegiatan kami, tangan Tuhan menyertai dan memberkati dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami. Apapun yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman Tuhan, maka tangan Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan beruntung. Biarlah Tuhan yang memberkati kami dengan segala kemurahan dan kebajikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melimpahkan damai sejahtera-Mu terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami, penuh dengan kebahagiaan, sejahtera, dan penuh sukacita di tengah keluarga kami. Karena itu mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Amin. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.